Saya terima. Itu sudah di situ Pak sebenarnya Pak. Tinggal kita dekatkan di sini Mas. Sekarang sini. Oke, sini. Pak, bisa dilihat agak mundur sampai. Iya, iya. Mundur. Oke, dari sini ya, sekarang sini ya. Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang tadi proses menarikan benda gaib ini, Pak? Oh iya, kalau dari pribadi kita, saya selama ini sudah hampir berapa tahun ya, Iya. itu jarang sekali orang yang menemukan barang yang seperti itu. Iya. Kadang-kadang orang yang di sini maunya cari seperti itu, tapi nggak ada. Tapi kalau saya lihat sendiri itu tidak ada rekayasa ya. Itu memang betul-betul itu kemungkinan Bapak semua ini dikasih anugerah dari Tuhan. Alhamdulillah. Dan dikasihkan semua bapak-bapak ini. Iya, iya. Kalau kita tahu orang-orang itu banyak sekali di sini, tapi belum pernah sama sekali saya melihat barang yang ditemukan seperti itu, Pak. Berarti Itu memang betul kita melihat diri sendiri, itu betul dikasih dari Kanjeng Ratu Bualang Singgo. alhamdulillah. Sedulur, Samuroso dengan berada, inilah bentuk cendera mata. Astagfirullah. Spesial banget ini perjalanannya sedulur. Iya. Ini berapa ratus kaki ini, ya ribu ini mungkin ya, sampai di bawah. Insyaallah bawa bekal kalau kesini, minuman atau apa. Ya kita lanjut ke atas, ini masih kurang 10 menit lagi ke atas. Yuk. Kita ambil dulu. Mantap. Tebing ini di tebing, insyaallah. Semangat Mas Rahmat. Insyaallah ini perjalanannya benar-benar perjuangan ini Mas Rahmat. Nafas dulu. Santai Mas Rahmat, santai. Ini masih jauh, ini setengah. Insyaallah. Ayo Mas Rahmat, bisa. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah.
Mas Indra sudah di atas. Masya Allah. Mantap. Masya Allah. Tebing sangat curam. Masya Allah. Tekan like, subscribe, dan lonceng. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka safa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka safa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rosoh mudah-mudahan hidupnya dimuliakan Allah. Amin. Dan rezekinya mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulur sambung rosoh, kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang perjalanan saya menyusuri, menguak misteri kegaiban semesta di kota Yogyakarta. Jadi beberapa waktu yang lalu saya datang di kota Yogyakarta, kota gudeg ya, bersama sedulur sambung rosoh, yaitu kebetulan yang ikut hanya Mas Rahmat dan Mas Indra ya. Jadi beliau mengawal saya di sana dan kita menuju salah satu goa ya. Di situ adalah goa tertua, goa yang sangat sakral, goa yang meninggalkan sejarah para orang-orang yang berilmu di era zaman dahulu, dan tempat di mana sebenarnya kalau saya lihat itu adalah tempat berkhalwat atau bermeditasi. Berkhalwat itu apa? Berkhalwat itu menjauhkan diri dari hiruk pikuk keramaian dunia ya. Jadi memang laku nyepi. Dia para spiritualis yang sangat terkenal dahulu, di antaranya adalah Panembahan Senopati yaitu Raja Mataram. Kemudian ada juga sedulur sambung roso waliullah ya, seorang wali dari Wali Songo ya. Tapi ada yang mengatakan Wali Songo juga pernah di situ. Tapi di sini saya melihat hanya beberapa, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo, lalu Kanjeng Syekh Sidi Jenar, karena saya merasakan napak tilasnya ada di sana, energinya juga ada di sana. Di samping saya sudah tahu dan saya membuktikan sendiri beberapa menit di sana, hanya beberapa menit, kurang lebih berapa menit kita meditasi waktu itu ya Mas? Ini Mas Rahmat yang waktu itu mengikuti
10 menit ya, kurang lebih 10 menit kita di situ. Tapi ketika kita datang memang energinya sudah nampak ya, mereka wali-wali Allah, dan ada cahaya waktu kita meditasi ya. Cahaya itu berbeda memang luar biasa. Dan juga ada yang mengatakan Presiden pertama RI yaitu Insinyur Soekarno juga pernah bermeditasi di sana, bersemedi di sana. Kemudian mitos atau cerita yang berkembang di sana sampai sekarang, yaitu di mana goa tersebut adalah keraton atau kerajaan dari Kanjeng Ratu Kidul, sedulur sambung rasa. Jadi Kanjeng Ratu Kidul itu adalah sosok makhluk gaib yang termasyhur ya di tanah Jawa. Tapi sebenarnya di luar tanah Jawa atau di ajaran yang lain, keyakinan yang lain, saya lihat juga ada seperti Kanjeng Ratu Kidul gitu loh. Jadi tidak hanya bernama Kanjeng Ratu Kidul, ada beberapa mitos yang berkembang itu sama dengan Kanjeng Ratu Kidul. Itu namanya. Di luar mungkin karena istilah ya, sosok gaib perempuan yang memang sakralkan istilahnya, atau diyakini bahwa memiliki kuasa dalam sisi gaib ya, bukan dunia. Tetap kuasa dunia ini dari Allah. Jadi di situ adalah tempat keraton atau kerajaan Kanjeng Ratu Kidul. Setelah itu saya mencoba menguak misteri di sana. Nah, ini ada hal yang sangat menarik. Menempuh goa ini sangat-sangatlah berbahaya. Ya, saya bilang ini bisa antara hidup dan mati, taruhannya nyawa. Ya, karena apa? Karena ternyata Masya Allah luar biasanya di atas kebesaran Allah, wali-waliullah tersebut, orang-orang yang istimewa tersebut, ternyata mencari tempat berkhalwat itu tidak semudah yang saya bayangkan, sedulur sambung rasa. Masya Allah. Jadi goa tersebut di bawah bukit, di bawah kaki bukit, sehingga ketika kita mau ke sana itu kita harus menaiki bukit dulu, baru kemudian turun melewati tebing-tebing yang sangat curam. Tebingnya itu lurus berdiri gini. Kalau menggok seperti enak, ya kan, seperti ini enak. Tapi itu lurus, dan belakang ini paling mentok 2 kaki kita saja itu ada tempat, ya. Kurang ya. Jadi preset sedikit aja, wassalam dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah pokoknya. Jadi Masya Allah, tempatnya sangat-sangat sakral, apalagi kalau malam itu satu tantangan yang tersendiri. Tapi mohon maaf, kenapa saya tidak mau syuting malam hari? Karena pemandangannya tidak nampak kalau malam. Pemandangannya situ sangat luar biasa. Luar biasa indah. Benar-benar itu kita bisa melihat kelebihan kebesaran Allah itu di situ. Laut ya yang sangat hijau benar itu ya, tapi separuh warna apa ada kok, separuh biru ya. Kemudian bukit-bukit itu benar-benar nyata, yang benar-benar kalau malam tuh menakutkan, tapi ternyata kalau siang itu indah. Iya kan? Pohon-pohonnya juga dari jauh itu luar biasa. Tapi juga mengerikan, karena apa? Ketika kita turun dari tebing-tebing itu, kita melihat kalau malam nggak kelihatan bawah. Mungkin lebih agak mudah ya dia, meskipun berbahaya. Tapi kalau pagi atau intinya yang terang, Masya Allah, saya jamin mungkin bisa balik ya. Jadi sempat ya Mas Rahmat ini ngikut dengan saya dari sana, nyalinya agak nyiut. Karena apa? Memang takut ketinggian yang pertama. Jadi bagi sedulur sambung rasa yang takut ketinggian, mending jangan. Buat sedulur sambung rasa yang belum benar-benar pasrah akan kuasa Allah dan meyakini bahwa mati sekarang sama besok sama saja, jangan turun. Karena apa? Daripada ketika kita ragu kemudian dibawa dengan niat yang tidak baik, niat sombong dan sebagainya, saya jamin bisa mati dadak, mati konyol di sana.
Ya, karena tempatnya itu ada memang ada tangga. Berapa tangga ya itu ya di sana saya lupa. 7 tangga ya. 7 tangga. Dan juga 7 kali diganti itu ya. Ya. Jadi tangganya 7 kali diganti. Ada pegangannya. Nah, di sana saya ketemu dengan penjaga penunggu sekaligus penunggu ya sebenarnya, penjaga goa tersebut ya. Namanya Mbah Ijem. Mbah Iem atau Mbah Ijem. Kalau saya ingat saya Mbah Ijem itu ya. Jadi beliau 43 tahun di situ. Ya, 53 tahun dia di situ, Masya Allah. Dia 53 di situ. 53. Coba bayangin. Turun dari bukit ke bawah itu 1 jam. Itu kalau orang muda. Nah itu Mbah itu tua. Berapa minggu sekali dia naik turun, Masya Allah. Tua. Naik bisa 2 jam sedulur sambung rasa. Masya Allah ya. Jadi Mas Rahmat kemarin sempat ketika ngelihat, oke, siap-siap turun. Begitu saya turun dulu, sudah mau melambaikan tangan. Ya bendera putih mau dikerek tapi nggak jadi. Karena kebesaran Allah, karena yakin dengan kuasa Allah, meyakini dengan ajaran saya bahwa sekarang sama besok itu nggak ada bedanya untuk masalah kematian. Yang membedakan hanya masalah apa? Waktu. Sedulur sambung rasa. Goa apa itu? Dia adalah Goa Langse, ya. Jadi Goa Langse ini goa yang memang banyak sekali para spiritualis itu ke sana, ya. Kepingin ke sana, tapi belum tentu. Saya jamin belum tentu berani untuk turun ke sana. Saya jamin. Apalagi yang takut ketinggian, apalagi yang badannya besar, ya. Badannya besar, perutnya besar juga susah. Karena kita harus nempel seperti ini. Nah kalau sampean perutnya besar, ya kan? Nah itu susahnya di situ. Tapi memang itu perjuangan. Saya tidak bisa merasakan seperti wali-waliullah dulu. Wali-waliullah menurut Mbah Ijem ini tangga nggak ada, pasti nggak ada. Kemudian pegangan itu pegangan oyot akar pohon. Coba bayangin. Itu 1 jam. Jadi nggak terus gini, nggak muter kita. Muter lagi ini, turun. Masya Allah. Saya berpikir di situ ya, kalau memang saya diberikan kemudahan, insya Allah nyampe. Jangan saya berpikir ya nggak apa-apa. Kalau mati ya memang wayah mati, jangan seperti itu, hati-hati. Itu tempat sakral ya. Yang nggak percaya nggak apa-apa. Karena banyak ini komentator, hater yang ketika saya mengupload video-video tentang kesakralan, wah syirik dan sebagainya. Bagi saya ya whatever, nggak apa-apa, terserah. Tapi saya punya keyakinan, saya punya budaya yang harus saya lestarikan. Bukan saya menduakan Tuhan. Saya tetap menjaga iya karena budua iya karena stain. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Kata siapa kisambung rasa nyembah atau memusyrikan hal-hal seperti ini? Ya, hanya Anda hater-hater yang kurang cerdas. Tapi bagi saya whatever. Yang penting lek komentarmu elek tak blokir, itu aja. Ya, yang penting kalau komentarmu jelek tak blokir sama saya. Saya nggak butuh sedulur sambung rasa atau subscribe yang dangkal. Silakan mau unsubscribe, silakan monggo. Yang penting saya bisa berbagi pemahaman, ya, berbagi lokasi-lokasi di mana ada cagar budaya di Nusantara ini yang perlu dilestarikan. Ya, semata apa? Semata biar kita paham. Oh, ternyata waliullah itu susahnya minta ampun untuk berkhalwat. Orang-orang yang dicintai Allah ternyata kerjanya luar biasa untuk mencari ketenangan, untuk mencari tempat ibadah yang benar-benar nikmat bersama sang pemilik hidupnya. Seperti itu. Jadi kalau Anda bilang saya di Jogja musik dan sebagainya, urusanmu sakarepmu. Yang penting jangan ganggu budaya kami, ya. Anda mau ngomong kisambung rasa Nusantara, Islam Nusantara, terserah, ya. Bagi saya Islam ya Islam, nggak ada Nusantara, nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, ya. Itu hanya istilah, itu hanya ormas dan sebagainya, ya, organisasi masyarakat. Bagi saya, ya, saya Islam seperti itu, ya. Yang penting saya punya budaya, saya hargai, saya lestarikan, ya, karena saya hidup di tanah Jawa. Itu seluruh sambung rasa. Jangan kaget, jangan mudah sakit hati dengan apa yang saya jelaskan, karena Anda belum paham siapa kisambung rasa yang sesungguhnya, ya. Jangan berakal seperti binatang, ya, sedikit-sedikit emosi. Binatang gampang emosi, tidak mikir, itu loh. Saya mengajarkan di channel YouTube ini untuk sama-sama belajar apa? Meningkatkan jiwa spiritual. Ya, dengan kita ngelihat, masya Allah, makam ini. Setidaknya Anda harus mengingat
bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mengingat akan datangnya kematian. Tujuannya seperti itu. Goa, kenapa saya harus ke situ? Saya melihat dulu siapa yang ke situ. Waliullah Sunan Kalijogo, Kanjeng Syekh Siti Jenar pernah ke sono. Ya, termasuk presiden kita. Nah, berarti mereka syirik dong. Ya kan? Ngapain jauh-jauh ke sana? Ngapain seperti itu? Zaman seperti jangan jauh-jauh. Kanjeng Nabi Muhammad aja ke Goa Hiro mendapatkan wahyunya di sana. Ya kan? Itu penempuh pelaku spiritualis dulu Sabung Roso. Ya, ini saya hanya intermezzo. Ya, mudah-mudahan tidak salah paham. Ya, bagi subscribe Kisah Bung Roso yang terus mengikuti perjalanan saya doakan hidupmu dimuliakan Allah, ya, dan matimu dalam kondisi yang baik, yaitu husnul khotimah. Amin. Yang hater-hater saya doakan, para hater-hater yang masih bermental miskin saya doakan kamu mendapat hidayah dan hidupmu juga dirahmati Allah. Amin, ya. Saya selalu mendoakan yang baik-baik saja. Saya nggak mau mendoakan yang negatif, karena apa? Dampaknya akan kembali ke kita. Ingat, man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa ilayya summa ila rabbikum turja'un. Katanya Allah seperti itu. Law of attraction, hukum ketertarikan, itu ada di surat. Sesungguhnya perbuatan kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri. Sebaliknya, perbuatan keji yang kamu lakukan itu juga akan menimpa dirimu sendiri. Sama. Makanya saya nggak mau ngomong yang mendoakan yang negatif. Saya mendoakan yang positif. Biar apa? Saya mendapatkan hal-hal keberkahan yang positif, begitu. Nah, ini sedikit cerita. Jadi, ketika saya di situ, kita turun ya Mas Rahmat ya. Turun sekitar 1 jam lah lebih ya. 1 jam setengah lah. 1 jam setengah. Saya datang. Setelah itu kita istirahat di salah satu, ada pendopo di situ ya, dari kenangan orang-orang di situ, saya nggak tahu apa namanya. Kemudian masuk ketemu dengan Mbah Jem, orangnya tua, masya Allah, memang luar biasa. Saya datang sudah ditebak, kabarnya sudah dia dengar gitu loh. Dia tanya dari Jakarta ya gitu. Padahal saya belum ngomong, masih assalamualaikum dari Jakarta ya. Saya kaget sama Mas Rahmat. Ini demi Allah ini benar ini. Ya, dia nggak ada HP, nggak ada apa, dan yang turun waktu itu nggak ada siapa-siapa, hanya saya. Ya, baru ada ketika saya mau balik baru ada yang orang turun. Luar biasa. Nah, lalu kita izinkan masuk. Saya sungkem sama beliau, mohon maaf jika ada kesalahan, diizinkan masuk, sekaligus jika saya diberikan cindera mata atau sesuatu yang ada di situ, gaib yang ada di situ, diperbolehkan untuk saya terima. Mungkin saya bilang seperti itu sama beliau. Dan saya dibimbing salah satu dari bahasanya gaib, sebenarnya bukan gaib, apa namanya kalau Pak Supri itu siapa namanya? Penjaga pengantar gua. Pengantar, ya pengantar. Jadi dari atas itu ketika kita parkir mobil itu nanti ada yang mengantar, ada 2 orang. Itu kita turun. Ini saya jelaskan secara detail. Biar kalau sedulur sama ke situ silakan. Tapi saya ingatkan harus yakin ya. Kalau enggak jangan, udah cari goa yang lain masih banyak. Itu untuk bermeditasi. Tapi itu memang sangat sakral dan sangat luar biasa makhluknya, masya Allah. Pak Supri yang mengantar kami, kemudian turun dengan sabarnya membimbing Mas Rahmat ya, yang benar-benar sebenarnya nggak mampu dan dredeg, dan wajahnya saya lihat pucat. Nanti bisa dilihat nanti di YouTube-nya. Saya video, saya ini sempat bela-belaan video loh buat sedulur Sambung Roso. Buat apa? Biar tahu perjalanan kita gitu, dan Anda biar menghargai gitu loh. Bukan hanya komentar wah musuh dan sebagainya. Nah, itu kurang cerdas. Dangkalnya mbok ya diilangi gitu loh. Sudah diberikan pemahaman, bali gua ani walau ayat, sudah saya sampaikan kabar walau 1 ayat. Itu kok ya masih agak mental miskin gitu loh. Kita belajar. Nah, setelah itu kita masuk ya Mas Rahmat ya. Kita masuk. Disambut beberapa makhluk memang di situ, tapi saya abaikan ya, dan saya hanya bertiga sehingga saya gantian untuk merekam ya. Jadi saya merekam perjalanan mereka masuk, saya yang megang karena memang cukup luar biasa, berbahaya juga lokasinya. Kita masuk melihat memang guanya luar biasa. Di dalam itu kalau banyak orang itu oksigen sudah habis. Minimal 1 orang ketika mau bermeditasi di situ semedi. Ini saya sarankan di situ. Alhamdulillah juga kita mendapatkan
kenangan ya, cindera mata. Ya nanti bisa dilihat sendiri apa cindera matanya, dilihat aja di videonya ya. Yang penting ini saya jelaskan bahwa memang luar biasa Goa Langse ini ya, peninggalan orang-orang yang berilmu luar biasa itu, yang dititipin ilmu sama Allah yang sangat-sangat luar biasa. Tidak banyak orang bisa, tidak banyak orang kesempatan memiliki ilmu tersebut. Ternyata perjuangannya subhanallah. Sekarang sudah enak, kita bisa naik mobil sampai di dekat goa, tinggal turun. Dulu tuh jalan, saya membayangkan sampai saya meneteskan air mata, masya Allah. 2 kilo lebih ya. 2 kilo kalau jalan kaki ada 2 kilo. Ya itulah, ini pengalaman buat kita yang kepingin sukses, kepingin instan, dapat duit, enak, dapat ilmu. Lu wali-waliullah aja sampai seperti itu berkhalwatnya. Lah kita kepingin bim salah bim langsung sakti gitu. Ya, bim salah bim dapat duit, apalagi tanah gaib, orang goblok-goblok itu yang percaya, masya Allah. Saya baru sekarang ngomong goblok, berani karena apa? Ya memang bodoh amat dong, uang gaib dipercaya, gitu loh. Sekarang saya mau tanya, uang gaib, ya kan, uang gaib itu apa? Nggak kelihatan. Nah, kok dicari itu gimana? Gitu loh, uang nggak kelihatan. Yang benar itu rezeki gaib. Di mana-mana rezeki itu pasti gaib, nggak kelihatan dulu baru termanifestasi. Karena apa? Kita sendiri yang nyedot. Dengan apa cara nyedotnya? Ikhtiar dan doa, gitu. Bukan nyedot kayak pakai vakum gini, itu kan orang kurang cerdas. Ya. Berharapnya seperti itu, pakai vakum itu. Vakum itu lembuat, ada caranya. Nah, itu kita harus pahami di situ. Ya, dan ada juga yang menyebutkan bahwa Goa Langse ini untuk pesugihan. Ya. Ya karena saya lihat sinerginya dengan Kanjeng Ratu Kidul juga. Emang benar. Bahkan sepulang dari situ ini real kejadian, di tempat saya pun didatengin. Jadi ada kuda. Kering ini nyata. Ada kencananya kan. Mungkin saya nggak tahu, cuman saya tidak sempat menemui ya karena kondisi capek, letih ya. Ya mungkin memang kepingin ketemu, tapi sebenarnya bukan dari situ. Sebelumnya saya sudah sinergi dengan beliau ya, sudah sinergi. Bukan saya riak ya, sedulur sambung rasa. Ini yang cerita. Percaya silakan, nggak percaya silakan. Percaya karepmu, yo nggak percaya ya karepmu kan gitu ya. Oke. Jadi ini sedikit saya ingin tahu Mas Rahmat kisahnya, biar sedulur sambung rasa yang mau ke sana biar juga termotivasi, atau bisa jadi mundur nggak apa-apa daripada resiko. Beliau ini Mas Rahmat sampai pucat dan saya acungin jempol. Saya banyak-banyak terima kasih, serta sedulur sambung rasa juga harus berterima kasih dengan beliau. Doakan hidupnya berkah ya, rezekinya mengalir deras. Karena apa? Dia yang menyetir, dia yang nyupir mobil mulai dari berangkat dari tempat saya sampai pulang ke tempat saya sendiri ya, masya Allah luar biasa. Sehingga menghasilkan video yang belum pernah ke Goa Langse ya, paling hanya di video ya, dan detail ini saya detailkan videonya. Berkat beliau juga saya sampai sana, berkat beliau juga kita masih hidup juga, diselamatkan juga ya kan. Ya Allah, pasti Allah. Artinya pelan-pelan coba gerusa-gerusu, karena beliau, saya ini orangnya juga gerusa-gerusu, itu ternyata bahaya ya. Ini saya ingatkan juga, jangan gerusa-gerusu di sana, pelan aja, karena ada orang yang semena-mena turun aja jatuh. Nah, saya sambil nunggu Mas Rahmat, jadi saya santai ambil nafas, ternyata itu caranya ya. Berkat dia pelan-pelan itu memang kembali lagi kita harus sabar. Allah itu nggak suka orang-orang yang nafsu. Begitu sampai nafsu tes sedikit aja kepreset mati. Nggak ada kita di tali-tali itu, nggak ada. Jadi megangin dan lihat bawah, turun brosot, kaki satu pelan-pelan cerk pegang, udah gitu aja. Ya jadi yang badannya gede ya bisa, ada pengalaman ada, tapi naiknya yang susah, naiknya sampai 4 jam. Nah itu Mas Rahmat ini masih normal gitu, cuman saya lihat ini perutnya yang harus disupir sedikit gitu, nempel ya lah. Nah, seperti itu. Oke Mas Rahmat, sampean sekarang jelaskan kemarin pengalamannya gimana, silakan. Ngopi dulu, jangan lupa kopinya diminum biar cerdas. Gimana perasaan saya berangkat kemarin? Cerita mulai pertama nggak apa-apa. Sebelumnya saya sewaktu dikabarkan Aki untuk menuju Goa Langse itu
semangatnya memang 45, yakinnya luar biasa, Membara ya semangat. membara sekali. Walaupun Aki sudah mengasih mungkin mengasih kode untuk arah kita balik aja, karena memang lokasinya untuk turun ke gua sangat luar biasa ekstrim, licin. Kalau hujan ataupun itu memang luar biasa untuk turun ke lokasi gua langsungnya. Tapi di pikiran saya tidak terpikir kalau lokasinya itu ekstrim seperti itu. Tadi saya merasa yakin, merasa semangat 45 untuk terus ke lokasi Gua Langse. Setelah tiba di sana dengan medan yang sangat luar biasa untuk kendaraan, alhamdulillah sudah bisa sampai lokasi. Sebelum Gua Langsenya itu kendaraan bisa sampai sana. Dulu saya tahu ceritanya itu cuman jalan setapak, jadi dari arah bukit ke lokasi atas bukitnya itu cuman jalan setapak, itu kurang lebih sekitar 2 kilo sampai 3 kiloan. Nanti dari atasnya itu menuju ke guanya lagi itu sekitar 1 kilo atau 500 meter kalau nggak salah, turun lagi ke bawah. Itu masih bisa normal lah, masih bisa dilalui. Setelah sampai di penghujung bukit, ternyata nyali saya mulai mengecil atau ciut lah gitu, karena lokasinya tidak seperti sesuai yang saya pikirkan atau saya gambarkan gitu. Ternyata lokasi Gua Langse itu memang luar biasa, cukup berbahaya. Kurang lebih tingginya sekitar 320 meter itu tebingnya untuk menuju ke lokasi bawah di Gua Langse. Sampai di sana saya sempat mau mundur, tapi dikarenakan saya mempunyai niat yang kuat, sampai dibantu dengan Pak Supri, pengantar dari wilayah sekitar sana. Pak Supri itu saya baru turun 1 tangga sudah di stop sama beliau, dikarenakan terlihat saya itu takut turun tangga, kakinya gemetar. Beliau bertanya, kakinya gemetar ya mas? Iya pak. Ya wis, katanya tunggu sini aja dulu, tarik nafas dulu, diatur dulu nafasnya. Beliau bertanya, kalau sampean yakin lanjutkan turun ke bawah, tapi kalau sampean nggak yakin lebih baik saya antar naik ke atas. Disitulah saya merasa yang tadinya saya yakin semangat 45, merasa mampu, disitulah kesombongan saya mungkin melihat situasi yang gimana, suatu kebesaran Allah tuh yang saya di luar dugaan, yang akhirnya saya berdoa sama Allah mohon ampun atas kesombongan saya ataupun kehilafan saya minta sama Allah diberi kekuatan, diberi keselamatan agar saya bisa sampai ke lokasi Gua Langse. Kemudian saya atur nafas, saya kumpulkan kembali kekuatan saya ataupun niat saya yang tadi. Setelah saya beristighfar, mohon ampun, akhirnya saya diberi kekuatan lahir batin yang alhamdulillah bisa sampai ke Gua Langse. Tidak lepas dari bantuan dari Pak Supri, itu juga mungkin dari saya itu berupa bantuan dari Allah. Saya dibantu sampai ke lokasi yang saya belum pernah sama sekali lihat medan seperti itu, yang lokasinya memang benar-benar luar biasa. Saran saya, kalau sedulur Samoroso yang ingin ke lokasi, hilangkanlah sifat sombongnya, berpasrah dirilah kepada Allah, mintalah petunjuk dan mintalah kekuatan lahir batin untuk keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa Allah Subhanahu wa taala saya yakin tidak bakal bisa. Disitulah saya mendapatkan suatu pelajaran spiritual yang sangat luar biasa yang dibimbing sama Ki Samoroso. Disitulah saya merasakan suatu pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Alhamdulillah saya bisa turun ke lokasi
dan bersilaturahmi dengan Mbok Ijem sebagai penjaga gua Langse, dan saya diberi kekuatan lahir batin juga untuk sampai kembali ke lokasi, naik kembali sampai ke atas. Alhamdulillah diberi kekuatan. Itu memang luar biasa pokoknya sedulur sambil rasul. Alhamdulillah itu yang saya rasakan. Saya rasa itu aja Ki. Terima kasih. Oke. Jadi alhamdulillah yang penting bisa masuk dan bisa merasakan ya energi yang ada di sana. Jadi itu pesan saya sedulur Samukroso. Saya yang menyampaikan bahwa lebih hati-hati jika kepingin ke sana. Jadi harus siap mentalnya, lahir batin, kemudian minta doa sama kedua orang tua kalau masih hidup, karena curam dan tidak sedikit ekstrim ya, ekstrim, sangat ekstrim, apalagi kalau hujan. Tidak sedikit juga yang sudah meninggal dunia di sana masalahnya. Ya, banyak informasi itu hampir seminggu sekali, ada yang bilang sehari berapa kali ada, saya nggak tahu. Yang jelas memang banyak arwah-arwah yang ya ginilah, saya nggak banyak ngomong. Yang penting sedulur Samukroso kalau mau nyoba ngelihat silaturahim di sana, bermeditasi kalau bisa seharian malam di sana gitu. Yang nggak niat ngevlog ya, nggak niat dokumentasi, mending malam yang memang benar-benar ingin meditasi di sana. Kalau saya mampir waktu itu memang ada tujuan lain yang kita sebenarnya di sana, tapi mampir sekaligus saya ingin mengajak sedulur Samukroso biar paham tempatnya di sana. Tapi next time saya akan ke sana lagi dan mungkin saya ritual juga di sana. Kemarin alhamdulillah cuman sebentar tapi diberikan. Nanti dilihat videonya ya, di-share. Ingat, sekecil apapun kebaikanmu akan berdampak besar dalam hidupmu. Jadi berbagi informasi itu bagus ya, selama tidak menyesatkan. Di sini tidak ada yang menyesatkan. Saya berbagi mengenang jasa-jasa beliau yang memang dulunya itu berjasa di Indonesia, terutama Presiden Soekarno ada pernah di sana untuk bertafakur ya. Kemudian wali-waliullah seperti Sunan Kalijaga juga ya. Kemudian Kanjeng Saya Siti Jenar, Panembahan Senopati itu kurang lebih 41 hari mungkin kalau nggak salah di sana, 40 hari saya lupa, pernah bermeditasi di sana ya. Oke, sedulur Samukroso, dilihat videonya ya, dilihat sambil ngopi biar nggak gagal paham. Kemudian jangan lupa like, no skip iklan, jangan dihilangkan iklannya ya. Iklanmu yang tidak skip iklan, pasukan tanpa skip iklan, saya anggap itu sedekah buat kalian untuk saya dan orang-orang yang membutuhkan nantinya ya. Dan share atau bagikan video ini biar semakin bertambah banyak sedulur-sedulur Samukroso yang mengikuti perjalanan saya ya, nambah sedulur lewat YouTube sedulur, karena YouTube ini bisa dimanfaatkan untuk silaturahim juga ya. Dilihat video saya, mudah-mudahan berkah. Jangan lupa like, komentar. Ini perjalanan menuju Goa Langse. Kita naik, insyaallah benar-benar terjal. Insyaallah, awas ada anjing. Bentar ya, maaf ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Di atas dulur. Oh, ini bisa kita lihat. Wow, ini perbaikan jalan, alhamdulillah ini.
sepertinya sudah ada perbaikan ya, renovasi jalan karena tempat wisata. Ini sejalan dengan Bukit Paralayang. Tuh di atas itu kelihatan sedulur. Tuh luar biasa itu atas itu sedulur. Nah itu bukit ya, saya zoom ini. Kita zoom bukitnya di atas. Nah tuh zoomnya ya. Insya Allah lokasinya bagus. Oke, naik lagi, masya Allah. Lokasinya ini kita naik sedulur. Ini kalau malam pasti nggak ada lampu, kita nggak bisa syuting. Ya, kita nggak bisa karena nggak ada lampu di sini. Jadi kita harus siang. Ya, masya Allah. Enak banget itu. Wah, tebingnya, masya Allah. Oh, tebing Watu. Aduh, tebing. Masya Allah, lebih naik lagi nih sebenarnya. Wow, kita di puncak ini. Kita di puncak ini, masya Allah. Berhenti dulu di situ view-nya. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Samoroso dimanapun berada, saat ini kita ada di seputaran Yogyakarta. Kita akan menguak misteri Gua Lanse. Di belakang ini bisa disaksikan sendiri pemandangannya, view sangat bagus. Ini pantai Parangtritis, Yogyakarta yang sangat luar biasa pemandangannya. Oke, kita ikuti perjalanan kita ya guys ke Gua Lanse.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin. Sedulur sambung rasa, siang ini saya ada di Yogyakarta, tepatnya di Goa Langse ya. Saya bersama salah satu pemandu Goa Langse ini. Nah, namanya Kang Supri ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menguak misteri kegaiban semesta yang ada di Gua Langse ini. Karena menurut mitos yang berkembang, ini adalah salah satu tempat sinerginya Kanjeng Bunda Ratu Kidul, yaitu keraton ya, keraton. Insya Allah seperti itu. Kita akan mencoba nanti masuk di sana, mudah-mudahan diberkahi Allah sedulur. Dan waktu kita masuk ini diharuskan untuk permisi ya, istilahnya orang Jawa itu kulon nuwun. Ini ada tempat kita nanti di situ. Bismillah dulu, mohon izin di sini ya, kegaiban mudah-mudahan dilancarkan untuk melakukan proses ritual atau perjalanan kita di bawah ya. Oke, kita masuk. Mau mendekat nggak apa-apa. Dari sini nggak apa-apa mas, pelan-pelan. Biasa dari sini. Sebelah sini. Iya. Bisa biar bisa melihat. Jadi ini, insya Allah ini adalah rangkaian ritual yang ada di sini. Ya Pak ya, benar ya? Iya, betul Pak. Dimana ketika kita mau menyusuri ke bawah, karena lokasinya di bawah sedulur sambung rasa, kita harus bersemedi atau meditasi untuk memohon izin ya, permisi lah, karena ini luar biasa. Saya merasakan memang dari sana tadi ada banyak makhluk-makhluk yang istilahnya powernya memang dari satu kerajaan ya, mungkin bisa Mataram atau Majapahit, saya nggak paham yang jelas karena saya abaikan. Dan di sini pun ada, di sini lingkaran besar ini seperti istilahnya di sini kayak ada gapura ya, gapura gaib ini. Insya Allah kalau saya nggak salah ya, insya Allah ada gapura gaib yang memang benar kita harus duduk di sini dan membuka pintu kegaiban yang ada di sini. Ini pintu menuju belum ke goanya sedulur ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya karena aku lagi sering Oke, sedulur sambung rasa, kita menuju ke bawah ya, karena lokasinya ini harus turun ke bawah ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi nih coba dilihat mas. Nah, itu kita turun ke bawah nanti. Itu Ya. ke bawah sana. Iya, perjalanan menuju Goa Lasem sangat luar biasa ini sedulur. Turun ke bawah ini masih banyak yang harus kita tempuh. Tuh Mas Indra sudah di bawah tuh.
Masyaallah. Nah, seluruh Samroso, ini kita sudah di tangga terakhir ya Pak? Terakhir ya. Tangga terakhir, jadi mohon maaf saya nggak bisa ngerekam dari awal. Ini turun satu tangga lagi nih, di bawah. Ya, dan di situ ada seperti pendopo. Itu pendopo apa pendopo kan Pak? Pendopo, Oh, pendopo. Sasono Adiroso. Sasono Adiroso ya. Masyaallah nih. Ini sedulur saya Mas Rahmat sukses. Tadi sempat nyalinya menciut karena lihat badannya sebenarnya bukan tempatnya tapi badannya kebesaran jadi merosot-merosot. Ini satu tebing ini jalannya sedulur. Insyaallah berkat bantuan ini Bapak ini juga alhamdulillah. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada keberkahan ya. Kita turun ke bawah ke goanya. Berapa jam tadi Pak ya perjalanan? 1 jam ya turun ya? 3 jam perjalanan ya. Teman-teman ya kurang lebih lah. Lebih 1 jam. 1 jam. Insyaallah. Oke, kita turun ke bawah ya. Kawasan doa. Inilah kawasan goa langsung Langse Allah. Ya Allah. Silaturahim Alhamdulillah sedulur Sambung Roso, kita sudah ada di depan pintu dari Goa Langse ya. Goa Langse ya. Jadi ini bersama beliau Mbah Ijem, alhamdulillah sehat ya Mbah. Alhamdulillah, dan saya minta izin untuk bisa silaturahim di sini Mbah. Nggih. Mugi-mugi juga minta tolong doanya Mbah, mugi-mugi rencang-rencang kula sedaya sedulur Sambung Roso diparingi sehat sedaya Mbah nggih. Amin, amin. Ya, jadi ini Mbah Ijem yang di sini sudah lama. Sampun pirang tahun? Saya ketiga, Masya Allah, sampai perawat lah, sudah 53 tahun sedulur Sambung Roso beliau di sini. Ya, jadi kalau sedulur Sambung Roso silaturahim ke sini bisa ketemu sama Mbak Ijem dengan Bapak. Ya, biasanya Bapak ini di depan. Bapak Supri. Biasa di depan bisa mengantarkan karena jalannya tadi. Masya Allah, ini sahabat saya mau melambaikan tangan, gitu ya. Karena apa? Berarti waliullah itu dulu perjuangannya luar biasa sebelum. Perjuangannya turun ke bawah, kemudian ke gunung, ke goa ini. Aduh, kalau sedulur belum siap Pak, mending jangan turun. Karena jalannya Mbak, Masya Allah, kalau hampir. ya niki pun kepenak. Sudah Sama enak. dia noyak, Ini Mbak. nggih, oyak, munggah medun akar. Akar. Masya Allah, dulu naik turun itu akar sedulur sama Masya. Masya Allah. Jadi 70 kali Pak. 70 kali tangga itu diganti sedulur sama Roso. Ya banyak tangga tadi ya. Ada yang baru, ada yang baru semua tangganya. Ya. Jadi ini sedulur Sambung Roso ya, mudah-mudahan ada keberkahan. Nanti kita coba masuk ke dalam, mudah-mudahan diizinkan dan mudah-mudahan ada keberkahan berdoa di sini karena ini jejak napatilas dari waliullah ya. Amin 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 ya Allah. Langse itu kalau nggak salah bekas apa ya? Jejak petilasan wali 9. Petilasan nih Mbak. Jadi langse itu artinya petilasan. Langse itu petilasan. Jadi petilasan wali Songo ada Kok kata tilasane sinten ning bapak tilas ngene. Oh, tidak tahu petilasannya siapa, Ya. tapi yang jelas di sini adalah napak tilas ya. Ya, Mungkin ada wali-wali yang juga di sini gitu, Pak. Tapi betul itu kalau wali-wali. tapi apa benar, Pak, berita selama ini bahwa disebutkan di sini ini keraton dari Kanjeng Ratu Kidul, Pak? Iya, iya. Masya Allah. Jadi di sini ini keraton ya, keraton dari Keraton. Kanjeng Ratu Kidul.
Nyai Kidul. Nyai Roro Kidul. Gitu, Mbak. Terus kemudian pernah mungkin Panembahan Senopati pernah juga duduk Iya. di sini ya, Mbak? Masya Allah. Iya, iya. Mbak, mudah-mudahan diparingi kesehatan, Iya. usia berkah, tahun dino, semoga keluarga sedoyo sehat, selamatkan juga. Amin, amin. Terima kasih ya. Kita nanti masuk di dalam, sudah diaminkan Mbah, mudah-mudahan kun fayakun. Ya sedulur, kita masuk di dalam ya. Ya, itu tempatnya coba dilihatkan. Kita masuk ke bawah itu nanti. Nah, Iya, masuk di dalam. harus masuk kalau di sini ya. Ini harus masuk menurut Mbak di sini harus masuk. Silaturahim baru balik. Ya, Mbak. Pak, bisa dilihat agak mundur sampai Iya, iya. mundur. Oke, dari sini ya, sekitar sini ya. Subhanallah. Iya. Ya. Cemeti. Iya. Pak, ini tadi nggak ada rekayasa, Iya. ya jangan menyaksikan ya. Dan saya tidak bawa apa-apa, hanya minyak tadi ya, yang saya rasa. Ini ya perwujudannya dulu. Bisa dilihatkan Mas Indra? Iya, siap. Apanya? Masalahnya energinya kuat. Saya nggak tahu ini apa, Pak. Menurut Bapak ini apa, Pak? Kalau saya melihat kalau ini cemeti itu. Cemeti ya? Iya. Masya Allah. Ya, ini bisa didekatkan sebelum Iya. Mas Rahmat dibawa. Silakan ngobrol sama bapaknya apa yang diwujudkan. Silakan. Iya. Kepalanya. Alhamdulillah Pak. Iya. Kita dikasih oleh-oleh, diizinkan untuk membawa sesuatu dari sini. Saya mohon doanya Bapak, Ya. semoga kita ada keberkahan. Amin, amin, amin. Iya. Ini luar biasa energinya. Saya ini sampai seperti orang masuk apa menggigil seperti ini. Tarik. Energi berasa mungkin Bapak mau merasakan sebenarnya Ya. luar biasa ini. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Jadi, sini aja, sini aja. Ya, alhamdulillah. Terus. Jadi, Seluruh Samoroso ini satu perwujudan yang ada di Goa langsung Pak ya. Pak, ini demi Allah kita nggak ada rekayasa Pak. Benar Pak ya, disaksikan dengan langsung ya. sendiri. Dan saya tidak mau bawa apa-apa. Yang minyak tadi Pak ya yang saya bawa. Kembali lagi atas kuasa Allah ini Pak ya. Semua itu izin Allah yang berkuasa. Ya. Jadi ingat sedulur, Kisah Samoroso bukan penarik pusaka, bukan. Saya tadi sudah izin sama Bapak dan saya bilang di sini saya lihat silaturahim Pak. Betul Pak ya? Betul, betul. Tidak ada niat penarikan saya Pak ya? Iya, Tidak iya. ada niat. Tapi jika diberikan izin, memang diberikan dari beliau kegaiban di sini, insya Allah saya terima. Begitu Pak ya? Iya, iya. Begitu sedulur Samoroso. Pak, ini diizinkan kita bawa atau kita kembalikan? Silakan bawa, mudah-mudahan buat berkah semua. Amin, 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 amin. Minta doanya juga Pak buat sedulur Samoroso semua yang lagi melihat, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan Pak. Amin, amin. Rezekinya mengalir deras tanpa batas Pak. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik sedulur Samoroso, kita keluar karena ini benar-benar tempatnya Masya Allah ya, sudah banyak yang datang dan hawanya juga ya. Mulai sesak. Oke, oke, ayo kita keluar. Oke. Ini Pak, jangan dibenahin dulu.
Mas atas senggol. Mas. Proses menarikan benda gaib ini, Pak. Oh iya, kalau dari pribadi kita, saya selama ini sudah hampir berapa tahun ya, Iya. itu jarang sekali orang yang menemukan barang yang seperti itu. Iya. Kadang-kadang orang yang di sini maunya cari seperti itu, tapi nggak ada. Tapi kalau saya lihat sendiri itu tidak ada apa itu rekayasa ya. Itu memang betul-betul itu kemungkinan Bapak semua ini dikasih anugerah dari Tuhan Alhamdulillah. dan dikasihkan semua bapak-bapak ini. Iya, iya. Kalau kita tahu orang-orang itu banyak sekali di sini, tapi belum pernah sama sekali saya melihat barang yang ditemukan seperti itu, Pak. Berarti Itu memang betul kita melihat diri sendiri, itu betul dikasih dari Kanjeng Ratu Gua langsung itu. alhamdulillah. Sedulur, Samroso dengan berada, inilah bentuk cendera mata kalau saya bilang. Pemberian dari kegaiban dari Goa Langse. Ya, Namanya? yang kita di sini bukan penarik pusaka atau apa, kita hanya silaturahim, bertemu dengan Bapak yang sudah dibantu. Tadi saya hampir nggak mungkin kalau tidak dibantu dengan Pak tidak bisa sampai sini, dibantu semangat, alhamdulillah dibantu sama Pak Supri ya. Iya, iya. Ya, terus kemudian kita ketemu Mbah Mbok Ijem ya. Mbak Ijem. Mbok Ijem sebagai Orang tua. di sini yang di di Gua Langse, dan sudah minta izin juga sama beliau, sudah menunjukkan bahwa kita dikasih oleh-oleh atau cendera mata. Namanya? Namanya ini setahu saya ini seperti pecut cemeti. Cemeti. Pecut ataupun cemeti. Cemeti. Iya, seperti cemeti. Ini barangnya sepuh sekali. Energinya pun seperti luar biasa. Saya seperti tadi, seperti orang luar biasa energinya pokoknya. Kalau ada saudara-saudara yang bisa merasakan, mungkin ini luar biasa sangat sekali energi dari barang tersebut. Ya. Aku boleh pegang, Pak? Boleh Pak, silakan Pak, dirasakan kalau memang. Nih, terimalah, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Buat untuk menolong orang-orang dan gunakan untuk bermanfaat untuk orang banyak. Insya Pak, ya. Allah Pak, Insya Allah, Ya. alhamdulillah. Terima kasih Pak. Pak, alhamdulillah sudah memberikan kemudahan. Alhamdulillah sedulur Sambung Roso sudah di perjalanan kami dan didoakan juga sama Mbah ya Mbah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan ya Mbak. Amin. Ya Allah. Amin. Dan sedulur Sambung Roso yang melihat tayangan ini mudah-mudahan juga hidupnya dibolehkan Allah dan rezekinya mengalir deras tanpa batas. Amin. Amin. Allah. Kita pamit dulu karena kalau malam ini memang gak ada lampu ya Pak. Yang gelap nih Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan ada yang nolong, mudah-mudahan Tahan dari sini.
pemerintahan sini ketika melihat tayangan ini bisa merawat, sehingga karena ini juga cagar budaya ya Mbak ya, bisa diberikan lampu atau apa, Masya Allah, karena tempat ini tempat untuk meningkatkan jiwa spiritual seluruh Rasul. Betul Mbak Giri? Sehingga ketika jiwa spiritual kita meningkat, kita lebih dekat sama Allah, kita lebih dekat sama Tuhan. Seperti itu sedulur. Tadi saya di dalam mendoakan supaya Indonesia diberikan keselamatan Mbak. Semoga diberikan keselamatan ya. Tidak apa-apa. Oke, sedulur sambung Rasul, kita pamit ya, mudah-mudahan diberkahi semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Tanpa batas, satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Bismillah.